Halo YouTube, hari ini kita akan membahas salah satu mobil yang ada di Indonesia yaitu Nissan Serena C26. Nah, Nissan Serena C26 ini merupakan salah satu mobil pilihan keluarga dengan budget di bawah 200 juta tentunya ya. Adapun Nissan Serena ini yang ada di Indonesia mulai dari C23, C24, C25-nya itu tidak masuk, kemudian langsung C26 dan yang terakhir yang baru hari ini adalah C27. Nah, untuk kita mengetes mobil Nissan Serena C26 ini, kita akan mencoba menggunakannya sekaligus kita tes jalan tol baru yaitu dari Samarinda menuju Balikpapan. Nah, Nissan Serena ini dibekali dengan engine 2000 cc yang menghasilkan 144 tenaga kuda dan juga sekitar 200 Nm. Untuk tampilan depannya kita lihat untuk C24 ini yang masih belum facelift dia matanya ini lebih sipit seperti ini, sedangkan yang sudah facelift dia itu lebih melebar. Kemudian grillnya pun yang sudah facelift itu dia lebih seperti Nissan Elgrand. Nah, kemudian kita setuju ya, dari tampilan depan ini mobil ini sangat ganteng gitu dilihatnya. Kemudian kita lihat ke samping ya, mobil ini panjangnya hampir sekitar 4,8 meter dengan wheelbase-nya juga yang cukup panjang, sehingga ruang akomodasi untuk khususnya untuk keluarga ya, membawa keluarga besar, ini Nissan Serena merupakan salah satu pilihan bagi Anda yang ingin bepergian bersama keluarga dengan nyaman tentunya. Oke, ini adalah tampilan belakang dari Nissan Serena C24 tahun 2014. Nah, ada perbedaan dengan yang C24 yang facelift adalah di lampu bagian belakang ini. Untuk stop lamp yang 2016 ke atas itu dia sudah menggunakan lampu LED ya, dan konfigurasinya lebih berwarna putih. Kemudian di sini sudah ada untuk Highway Star, sudah ada spoiler, dan ini ada emblem Highway Star. Nah, satu kekurangan mobil ini adalah dia ini cukup rendah ground clearance-nya, sehingga untuk jalanan berlubang, jalanan yang andulat tinggi-tinggi ini harus hati-hati. Kalau enggak, memang ini sangat berpotensi untuk bisa kena dengan jalanan ya, karena terlalu rendah ground clearance-nya. Langsung aja kita bagaimana kondisi di dalamnya, interiornya untuk Nissan Serena ini, langsung kita cek. Ini sensasi ketika kita duduk di bangku pengemudi ini ya, ini benar-benar ruang penglihatannya sangat luas sekali ya. Ditambah di sini ada antara pilar A-nya ada satu kaca yang cukup lebar, dan ini benar-benar sangat tinggi ya kacanya ya. Biasa rata-rata orang itu ya paling segini lah. Ini benar-benar visibility-nya sangat luas ya. Kemudian untuk joknya sendiri dia masih manual memang. Untuk kita naik turunkannya, kita reclining-nya masih manual. Dan di sini ada handrest sehingga bisa lebih ini lagi ya, santai ketika mengemudi. Kemudian untuk adjustment steeringnya pun juga ini sudah bisa tilt dan teleskopik, sehingga kita bisa mendapatkan lagi posisi berkendara yang sesuai personal kita ya gitu. Nah, kemudian untuk di setirnya sendiri ini masih ya memang untuk tahun 2014 ya, masih memang belum semodern zaman sekarang. Namun di sini ini kita lihat di sini ada cruise control. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control ya. Jadi ini sangat menarik ya, apalagi nanti kita akan coba dari Samarinda ke Balikpapan itu pakai tol 100 kilo itu kan sangat kosong ya. Itu mungkin sangat berguna banget itu nanti di jalan tol. Kemudian untuk speedometer kita lihat di sini cukup menarik ya. Di sini ada Nissan memberi porsi lebih kepada bagian fuel consumption. Ketika kita menginjak gasnya itu berapa persen, di situ ada satu semacam tachometer yang khusus membahas fuel consumption. Kemudian di situ ada odometer standar, kemudian kilometernya udah berapa, trip A, trip B, ada juga konsumsi per kilometernya berapa liter. Kemudian kita lanjut kepada di sini adalah mobil ini memiliki akomodasi yang sangat menarik ya. Mulai dari laci-laci ini banyak banget. Di sini ada laci untuk penyimpanan uang. Kemudian di sini ada laci lagi. Di kanan sini ada cup holder. Di sini pun juga ada cup holder 2. Kemudian di sini ada laci. Di sini pun juga ada laci lagi.
mobil ini benar-benar mobil untuk keluarga, yang didesain untuk keluarga bepergian. Dan menariknya ini pun juga bisa ditarik juga dari bangku belakang ke depan. Sebentar, kita coba tarik. Nah, ini bisa ditarik ke depan dan bisa juga digunakan juga untuk nah, untuk laci penyimpanan lagi gitu. Dan di sini ada cup holder lagi. Jadi untuk di depan saja ini cup holder udah ada 1, 2, 3, 4, 5 cup holder. Oke. Nah, namun memang untuk Nissan Serena ini entertainment sistemnya di sini masih belum nyambung ke steering ya. Sehingga untuk membesarkan, mengecilkan volume masih harus manual pencet sebelah sini. Lalu untuk AC di sini udah sangat baik ya, sudah digital. Dan untuk tipe ini belum ada panoramic roof. Sedangkan yang ada panoramic roof itu adalah tipe HWS Autek, satu tingkat di atasnya ini. Ini di sini ada lampu-lampu, lampunya memang masih standar ya. Di sini sun visor, ada kaca. Sebelah sini juga ada kaca, namun tidak ada lampu. Dan di sini ada satu entertainment system lumayan nih, TV nih, sangat besar juga ya. Dan satu sebenarnya yang bikin saya nyaman dengan menyetir Serena ini ya, selain tentu tadi visibility-nya sangat luas, kursinya ini masih fabric gitu. Nggak tahu, saya memang lebih prefer kursi fabric ya dibandingkan kulit gitu, karena walaupun memang kita mengurusnya harus lebih teliti, namun kesan homey-nya itu lebih dapat gitu ketika kita menggunakan kursi fabric, door trimnya juga fabric gitu. Nah, cuman di sini kurangnya Nissan Serena adalah di tenaga yang memang ketika tanjakan itu terkenal boyo. Maka nanti kita coba tes sambil jalannya. Nah, tentunya orang yang beli Nissan Serena bukan menikmati hanya di depan, tapinya adalah di row kedua. Nah, kita langsung cek aja gimana nih akomodasi di row kedua ya. Oke, ini adalah baris kedua dari Nissan Serena C24. Tentunya mobil MPV medium ini kanan kiri sudah dilengkapi dengan electric door ya. Kemudian kita lihat di sini, ini secara legroom sangat melimpah. Kemudian juga apalagi headroom sangat melimpah, dan di sini ada tray untuk makan nih dengan 2 buah cup holder. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan ada. Dan di sini juga ada tirai untuk privacy. Di sini pun juga AC ada 2 di kanan kiri dengan pengaturan sebelah sini masih manual tapinya ya. Kemudian juga kursi ini bisa digeser ke kiri juga nih. Bisa digeser naik depan. Wah, ini sangat jauh nih. Dan juga ke belakang. Kemudian dia bisa geser ke sebelah sini nih. Jadi dia bisa lebih mendekat dengan penumpang yang sebelah kanannya. Kita balikkan lagi ke belakang. Nah, kemudian Nissan Serena ini yang tadi cukup besar ya, ini kayak mobil-mobil travel gitu kan. Nah, menariknya memang ini bisa diatur lagi nih, ditarik ke belakang. Sehingga di sini untuk dijadikan armrest. Nah, sayangnya untuk armrest sebelah kiri ini belum ada gitu. Jadi saya nggak ngerti nih, karena di C24 sebelumnya itu benar-benar captain seatnya sempurna lah ya, ada penopang tangan kanan dan kiri. Namun di sini di bagian belakangnya ini sebelah kirinya nih sayang banget gitu, nggak ada armrestnya, sehingga tangan itu harus naik ke atas ini, dan ini agak kurang ergonomis rasanya sih. Gitu. Dan ini pun juga bisa jadi bangku ketiga untuk anak kecil. Kita naikkan, jadilah bangku ketiga. Ya. Fungsinya banyak juga ini. Satu konsol ini. Kita naikkan ke depan. Lalu kita coba cek di bagian belakang ya. Di bagian belakang. Nah, beginilah sensasi ya, rasanya duduk di jok paling belakang untuk Nissan Serena. Memang kalau posisi ini tadi full dikebelakangin, dia masih ada sekitar 1 jari untuk legroomnya ya. Kemudian ini bisa di adjust juga untuk ininya, kepalanya.
dan dia masih bisa di reclining ya. Jadi untuk posisi baris kedua paling mundur, ternyata di baris ketiga itu masih bisa duduk dengan legroom yang pas ya, gitu. Dan masih ada sisa space untuk bagasinya. Oke, ini kita akan tes Nissan Serena C26 tahun 2014. Sekaligus kita akan coba jalan tol dari Samarinda ke Balikpapan. Nah, jadi jalan tolnya itu totalnya itu 95 km. 0 km itu di Manggar, Balikpapan. Nah, ini kita masuk dari gerbang tol Palaran di kilometer 88. Jalan tol pertama di Kalimantan. Oke. Jadi sebelumnya tuh udah sempet review sih jalan tol ini, tapi waktu itu masih setengah jadi, masih sampai kilometer 34. Nah oke, tadi dari rumah kita udah reset fuel consumption ya. Kita reset, kita pengen tahu berapa kilometer per liter sih untuk Nissan Serena ini kalau trip luar kota. Karena kalau di dalam kota sih saya cukup merasa boros ya, ini sekitar 17 sampai 18 untuk trip dalam kota Samarinda. Nah, gimana untuk di luar kota? Ini sudah saya reset ya. Dan kita juga akan coba cruise controlnya ini ya. Supaya karena jalan tol ini tuh bener-bener ini sepi gitu loh, sepi, paling ya jarak berapa ratus meter tuh nggak ketemu mobil gitu, dan kanan kirinya tuh benar-benar masih pemandangannya sawit gitu ya, ada beberapa bekas tambang gitu. Nah, kita setting di 90 100 ya. Oke, kita setting cruise controlnya di 100 km per jam supaya santai aja. Nah, jadi Nissan Serena ini, pertama kita bahas Nissan Serena dulu nih ya. Nissan Serena ini tentunya lah mobil keluarga ya. Kalau pas di jalan tol ini sesuai dengan namanya nih, Highway Star, jadi bintangnya jalan tol. Ini udah hampir bisa dipastikan lah kalau penumpang yang duduk di bangku belakang itu tidur lah gitu kan, karena betapa ya suspensinya nih tipikal suspensi Nissan ya, dimana dia mengedepankan kelembutan, kenyamanan dalam bantingannya. Walaupun bagi driver ini memang kurang bantingannya kurang terlalu limbung gitu, feedbacknya kurang. Cuman memang ini mobil didesain untuk penumpang gitu kan, untuk keluarga gitu. Jadi kekedapannya pun juga sangat luar biasa ya ini ya. Untuk ukuran mobil, ini mobil memang kelas medium MPV. Dia harga second itu kisaran harga 150 sampai 170 gitu kan untuk yang tahun 2014. Sedangkan yang ada panoramik yang lebih barunya 2016 ke sini yang tipe Autek itu sekitar di angka 200, 210, 225 gitu. Ini sih cukup value for money sih untuk mobil sekelas ini gitu ya, dengan kekedapannya, kenyamanannya. Nah, berbicara Nissan juga ya di Indonesia ini, purna jualnya sih cukup bagus ya, after sale supportnya ya. Saya di Samarinda ini selain ada bengkel resminya yang juga terrecord gitu ya, semuanya terrecord, problemnya apa dari awal itu semua terrecord di SAP-nya mereka. Jadi cukup bagus di situ. Kemudian juga banyak juga bengkel-bengkel spesialisnya ya, karena banyak voice customer bahwa Nissan ini spare partnya mahal, terkenalnya gitu. Sebenarnya
memang sedikit lebih mahal, namun sebenarnya bukan masalah mahalnya itu. Nissan ini banyak spare part yang harus esi gitu loh. Misalnya kayak kemarin tuh bagian apa di depan sebelah kiri kena, itu gantinya tuh harus dua-duanya kanan kiri gitu. Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya tagihan servisnya itu membengkak gitu. Bukan sekedar harga spare partnya mahal, cuma memang dia banyak spare part yang esi gitu, bukan, nggak ada yang pretelannya gitu. Nah, bicara masalah jalan tol ini ya, jadi dulu itu kalau kita dari Samarinda mau ke Balikpapan itu kan kita lewat jalur Bukit Suharto tuh, itu kita kurang lebih sekitar 110 kilo lah. Itu mungkin waktu tempuh bisa 3 jam gitu kan, mungkin dengan istirahat nanti di Tahu Sumedang Bukit Suharto itu ya 3,5 jam gitu. Nah, dengan adanya tol ini tuh lumayan nih. Kemarin saya sempet pertama kali sebelum ini ya, saya udah nyobain juga tuh pakai mobil lain gitu, itu dari masuk pintu tol keluar pintu tol itu 50 menit. Nah, makanya nanti kita cek nih. Tadi kita masuk pintu tol itu jam 9 lewat sekitar 7 menit, sekitar 8 menit. Nah, ini berapa menit itu ya? Gitu. Jadi untuk Samarinda Balikpapan dengan adanya tol ini tuh waktu tempuh ya 1,5 jam lah. Ya di luar tolnya 1,5 jam, di tolnya 1 jam gitu, mungkin secara rata-ratanya seperti itu sih. Di kilometer 36. Tadi kan 88 masuk kan. Nah, di sebelah kanan ada rest area. Nah, dulu ini sebelum diresmikan sampai ke Balikpapan, full sampai Balikpapan, itu cuman bisa keluar terakhir tuh di kilometer 34 Samboja. Nanti ibu kota baru, rencana IKN baru di Kalimantan Timur tuh ya disitulah, Samboja, Sepaku. Jadi daerah Sepaku itu keluar itu di Samboja sini. Jadi udah 2/3 lah kalau dari Samarinda menuju ke Balikpapan tuh udah 2/3-nya gitu. Nah, biasanya kalau kita keluar dari sini ke Balikpapan itu sekitar 30 kiloan lagi, tapi memang kalau lewat jalur biasa itu di situ bisa 1 jam lebih sendiri gitu loh, karena masuk kota Balikpapannya padat gitu, banyak truk sama speednya tuh lambat gitu, jadi kita nggak bisa manuver juga gitu. Nah, sekarang ini di depan nih udah ada dibuka nih jalur tolnya, pintu sampai ke ke Balikpapan kota. Nah, nanti ada keluar di Karangjoang dan juga Sepinggan ya, atau Manggar. Jadi pintu tolnya tuh nanti ngapit kota Balikpapan. Nah, kalau mau ke bandara kita bisa langsung ke Sepinggan ya, atau ke Manggar. Tapi kalau mau ke kotanya, mungkin kota yang agak sebelah sininya, agak utaranya, mungkin bisa keluar di Karangjoang atau ke pelabuhan Karyangau. Nah, ini mobil bingung nih kemana nih ya. Nah, jadi baru kemarin ya, baru belum 2 minggu rasanya ini jalan ini dibuka sampai ke Balikpapan. Nah, sekarang nih kilometer per liternya 12,5 km per liter untuk jarak untuk rute luar kota. Nah, jadi jalan ini juga masih memang sepi sih, oke ya. Cuman memang jalannya ini masih didominasi oleh jalan cor, masih sangat minim jalan aspalnya. Gitu. Jadi di tol Balikpapan Samarinda ini ya bener-bener optik cruise control ini sangat kepake gitu ya, karena kebayang capeknya gitu kalau nggak pakai cruise control ya gitu. Sedangkan kalau misalnya di jalanan Jawa, di Pulau Jawa itu agak kurang efektif menggunakan cruise control karena padat gitu. Kalau di sini tuh mulai dari awal masuk tol gitu sampai akhir tuh bisa jadi kita tuh tanpa sekalipun nginjek pedal gas dan rem gitu loh. Karena kita bisa antisipasinya dari jauh-jauh gitu, ketika di jauh ada
padat gitu kan, jalan padat, ada mobil lumayan agak pelan, kita bisa langsung turunin kecepatan dengan tombol di setir ini. Nah itu kan di digitalnya dia berkurang 94. Nah ketika jalan kosong lurus gini, kita naikin lagi speednya 97, 98, 99, 100. Jadi kaki sama sekali nggak main cuma di tangan di sini, atur tombol, dan ya kita bisa lebih santai gitu. Oke, nah ini pemandangan kilometer 34 sampai ke arah Balikpapan nih. Tolnya lebih datar, lebih landai, jalannya pun juga udah mulai banyak jalan aspalnya ya, hot mixnya ya, dibandingkan tadi gitu. Nah, di depan juga ada danau apa nih, danau Wayne kalau nggak salah itu namanya itu, atau danau apa ya, atau danau Manggar gitu. Oke, jadi kita ini udah keluar tol di Manggar. Kesimpulannya pertama dari Nissan Serena-nya dulu ya. Nissan Serena ini beberapa kekurangannya dulu ya. Kekurangannya ternyata untuk fuel consumption dalam kota yang tadi dibilang cukup boros, luar kota pun juga hanya sanggup di 112,8 ya dalam tol gitu. Padahal kita tadi udah kecepatan juga stabil di 100 gitu kan. Tidak bagus-bagus amat gitu untuk fuel consumption. Kedua, kekurangannya lagi adalah tenaga ya. Tenaga mobil ini memang dengan bodi yang segini besar masih kurang gitu. Ketiga adalah ground clearance. Jujur saya agak khawatir gitu kalau bawa mobil ini ke jalan-jalan yang rusak gitu ya, karena seringkali kegesruk gitu karena ground clearance-nya terlalu rendah gitu sih. Jadi Nissan Serena tuh itu beberapa kekurangannya, sama pajak ya. Pajak juga cukup tinggi sih mobil ini, sekitar 5, tapi memang untuk sekelas di kelasnya pun memang segitu sih, di sekitar 5 jutaan lah ini untuk pajak tahunannya. Nah, untuk kelebihannya, mobil ini sangat nyaman kalau kalian memang mau cari mobil keluarga yang nyaman, yang luas, kabinnya, terus visibility-nya pun juga luas sambil lihat pemandangan enak. Ini bisa jadi salah satu alternatifnya gitu. Yang kedua adalah harganya. Harga secondnya nih bener-bener bisa kejangkau lah. Mungkin masih lebih mahal Brio baru gitu dibandingkan mobil Nissan Serena tahun 2014 ini gitu. Terus yang ketiga adalah mobil ini tadi ya, ada cruise control yang kalau di area Kalimantan ini yang jalannya sepi, jalan tolnya apalagi super sepi, itu benar-benar kepake banget sih. Jadi kesimpulannya untuk Nissan Serena C26 ini demikian. Mobil ini sangat tepat untuk digunakan untuk membawa keluarga gitu lewat jalan tol seperti itu. Oke, kemudian untuk jalan tolnya sendiri, reviewnya adalah ternyata dari kilometer 34 ke Manggar ini jaraknya itu waktunya tuh nggak berasa lama ya. Kenapa? Karena jalannya lebih smooth, lebih banyak jalan aspalnya. Kedua, grade-nya pun juga lebih datar gitu, nggak seperti dari arah Samarinda tadi gitu, sehingga waktu tempuh akhirnya dari Samarinda tadi saya keluar ini, mulai dari Samarinda sampai keluar Balikpapan tadi, ini langsung di kota Balikpapan daerah Manggar, itu hanya 56 menit. Sehingga ditambah dari tadi di kota Samarindanya macet sekitar 15 menit, ya tidak sampai 1,5 jam. Sekarang warga Samarinda gitu udah bisa sampai di Balikpapan gitu dengan kurang lebih 1 jam 15 menit lah. Itu pun dengan speed yang santai. Gitu. Oke, demikian car vlog hari ini. Semoga ada manfaatnya beberapa informasi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di review mobil atau perjalanan selanjutnya. Salam Apa Info.